Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, album The Formation of Damnation. Tak berlebihan untuk menobatkan album ini sebagai album metal terbaik di tahun 2008. Ya, udah lama ya, lumayan lama. Bukan lumayan lagi, emang udah lama nih. Yuk lanjut. Album ini dirilis oleh Nuclear Blast, diberi judul The Formation of Damnation. Album ini adalah formula yang menggelorakan kembali semangat-semangat metal ke seluruh jagat dunia metal yang tengah kekurangan darah pada saat itu. Album ini adalah sebuah rilisan paling mutakhir dari Testament yang semakin gahar menggempur scene metal dalam seperempat abad rentang karir musik mereka. Semenjak kerilisan The Legacy yang keluar pada tahun 87 dan 20 tahun setelahnya, band asal San Francisco ini justru semakin keras dan semakin dahsyat. Siapapun yang mengikuti perjalanan karir Testament tahu bahwa mereka merupakan salah satu aktor paling penting peletak pondasi thrash metal di dunia. Apalagi mengingat band-band yang segenerasi dan sekampung dengan mereka semakin lama lebih banyak kehilangan wibawa daripada decak kagum. Ya, album ini berisi 10 track. The Formation bukanlah album yang tercurah dari ide khayalan belaka. Menurut Eric Peterson, seperti halnya warga Amerika yang lain, mereka hidup dalam alam politik, eksploitasi terhadap alam, dan keresahan akibat perang. Semuanya mendatangkan ide dalam penulisan lagu dan lirik, meluncur dengan penuh kejujuran. Orang tak perlu mengerti apa makna lirik yang mereka maksud, namun komposisi musik dalam tiap lagu mempunyai bahasa tersendiri yang bisa dipahami dan apa yang menjadi pesan dalam setiap nomor lagunya. Killing Season misalnya, didedikasikan untuk para prajurit muda yang harus berperang dan tak ada pilihan lain kecuali membunuh sesama manusia. Testament memang kerap mendapatkan email dari para tentara Amerika yang diterjunkan dalam medan perang. Sementara, The Evil Has Landed berkisah mengenai menara kembar WTC yang hancur karena serangan teroris yang hingga sekarang tak sepenuhnya dipercaya sebagai hasil karya Al-Qaeda. Kalau melihat tampilan cover album ini, mengingatkan kita pada salah satu album fenomenal mereka, Practice What You Preach, yang keluar pada tahun 89 dengan suasana langit senja, logo Testament dengan huruf balok yang khas pada huruf T, A, dan T-nya kembali menggiring ingatan akan salah satu album yang kerap disebut sebagai album thrash metal standar sepanjang masa itu. Namun, seperti yang telah disebutkan di atas, musik yang mereka suguhkan tak membawa orang pada corak yang mereka hadirkan di era 90-an. Mereka sudah memasuki usia 40-an pada saat itu, tapi dengan tetap menghadirkan musik metal yang boleh dibilang begitu keras bak batu karang, dahsyat, dan memekakan telinga. Rasanya melebihi dari apa yang mereka keluarkan pada tahun 88 dengan The New Order atau Practice What You Preach, sebuah album yang juga membuat mereka dikenal di Indonesia. Jika mindset kita tentang metal identik dengan kata shredding, tapping, atau bending yang berliku-liku, sepertinya Testament bukanlah tempat yang sepenuhnya memenuhi definisi kita. Benar bahwa Alex Skolnick adalah salah satu elemen terpenting dan berharga band ini. Petikannya pada beberapa lantunan klasik tunes seperti Alone in the Dark, The Legacy, Apocalyptic City adalah referensi wajib untuk siapapun yang bercita-cita menjadi gitaris metal mumpuni. Dan perlu diingat, Testament adalah band yang menegaskan bahwa metal yang baik dan benar tidak hanya sekedar solo gitar berkecepatan tinggi yang diproduksi melalui setumpuk detonator yang distorsif. Musik Testament adalah riff-riff yang cerdas, menyerang dan membakar. Testament adalah metal plus otak, ya, dan bukan sekedar kecanggihan alat dan teknik, apalagi sekedar tampang sangar dan kaos hitam. Dan justru riff gitar yang maut itulah yang menjadi identitas utama band yang sekampung dengan Metallica, Anthrax, dan Megadeth ini. Dan juga tak heran jika Alex Skolnick sempat memutuskan untuk keluar karena alasan personal dan musikal pada tahun 92 yang memprediksikan bahwa band ini akan limbung, bahkan bubar tak pernah terjadi. Band yang awal karirnya memakai nama The Legacy ini tetap perkasa dengan atau tanpa seorang lead gitar. Walaupun posisi lead gitar sempat diisi oleh James Murphy dan Eric Peterson juga sempat menjadi satu-satunya instrumentalis dalam album Demonic, Testament juga tetap tegar berkibar walau para personil mereka silih berganti menyusul hengkang. Ya, The Formation mengukuhkan bukti bahwa epicentrum Testament bukan terletak pada Skolnick semata, yang secara nggak langsung pujian dan angkat topi ditujukan pada Revenge King, Eric Peterson, dan Chuck Billy sang vokalis. Performa Billy di album ini boleh dibilang nggak menunjukkan perubahan
perubahan, apalagi penurunan. Billy yang berdarah Indian Cherokee ini memang tidak menerapkan teknik low dan growl sebagaimana yang pernah dieksperimenkan di album Demonic. Di album ini, dia menyuarakan teks dan jiwa lagu dengan teknik campuran antara yang ditampilkan di album Souls of Black yang keluar tahun 91 dan The Gathering yang keluar tahun 2001 dengan sentuhan yang lebih berat, walau tentu saja tak melengking seperti di era The Legacy dan The New Order yang keluar di tahun 88. Chuck Billy menunjukkan keunikannya sebagai vokalis metal yang boleh dibilang tak bakal disamai dan tak tergantikan oleh vokalis manapun. Untunglah pemilik tubuh penuh tato ini telah semakin pulih dari sakit kanker serius yang dideritanya. Skolnick sendiri menahan diri dari keterlibatan terlalu jauh untuk menulis baik musik maupun lirik. Ia menyadari bahwa Peterson dan Billy bagaimanapun berperan besar dalam mempertahankan bendera Testament tetap berkibar. Oleh karenanya, porsi yang lebih besar menurutnya sudah selayaknya diserahkan pada Peterson dan Billy. Sementara, ia hanya sekedar melengkapi saja. Di album ini, petikan mantan murid Joe Satriani ini masih terdengar maut, namun jauh lebih rumit dan jauh dari melodius seperti yang sempat menjadi ciri khasnya. Adapun Greg Christian juga menunjukkan permainan yang berkelas. Bass player ini memegang peranan penting dalam nomor-nomor keras, seperti More Than Meets the Eye. Instrumennya memang tidak diberi porsi yang cukup terdengar seperti yang pernah ditampilkan dalam praktis What You Preach, Perilous Nation, dan Greenhouse Effect. Namun, kepiawaiannya memetik 4 senar bassnya perlu diacungi jempol. Tanggung jawab kolektif rhythm section diembannya dengan baik bersama Paul Bostaph, sang drummer handal bertenaga kuda. Secara keseluruhan, album ini jelas bukan album yang diproduksi sekenanya, atau sekedar menjadi pelengkap eksistensi sebuah kelompok musik, atau sekedar prasyarat untuk bisa melakukan tur reuni dengan tujuan menguruk duit. Sebagaimana yang dikatakan atau lebih tepatnya diperingatkan oleh Alex Skolnick, The Formation bukanlah album yang dikategorikan sebagai easy listening. Selain benar-benar keras dan bergemuruh, The Formation adalah tamparan serius bagi mereka yang mengaku metalheads maupun metal bands, bahwa usia yang kian merambat tua bukan pembenar untuk semakin melankolis apalagi komersil. Ya, Testament. Jujur aja dulu saya sering ketukar antara Testament dan Megadeth gitu, walaupun secara vokal udah beda jauh ya. Cuman ya namanya juga zaman itu, pokoknya yang penting metal, yang penting distorsi, nggak tahu bandnya siapa. Oke, menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah album The Formation of Damnation ini juga menjadi favorit teman-teman semua di sini? Ya, sepertinya itu dulu video kali ini. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.